sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya April Mesrianti dengan NIM 210306003 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP mata kuliah Biokimia. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mineral dan juga vitamin. Langsung saja ke pertanyaan mineral. Yang pertama yaitu, sebutkan pengertian dari mineral. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan juga kekebalan tubuh hewan. Nah, pertanyaan kedua yaitu, sebutkan apa saja fungsi-fungsi dari mineral. Nah, yang pertama, fungsi umum mineral adalah membentuk bagian dari kerangka, gigi, dan juga hemoglobin. Yang kedua, ada mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, yaitu mempertahankan tekanan osmotik seluler. Kemudian ada mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan seperti magnesium, zinc, dan juga kalsium. Nah, selanjutnya yaitu mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Selanjutnya dapat mencegah kekejangan dan ada hubungan dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan juga perbandingan yang tepat. Nah, selanjutnya ada fungsi mineral makro dan fungsi mineral mikro. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak yang pertama yaitu ada Ca atau kalsium, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi serta pembekuan darah dan juga kontraksi urat daging sebesar 12% terdapat dalam air susu. Nah, kemudian ada fosfor atau P, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi juga, serta metabolisme energi dari bagian DNA dan RNA, dan memiliki 0,09% terdapat di dalam air susu. Selanjutnya ada Na atau natrium, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, kemudian dan untuk transmisi saraf. Selanjutnya ada klor atau Cl, berfungsi untuk keseimbangan asam basa dan sekresi cairan atau gastrik. Selanjutnya ada K atau kalium, berfungsi untuk keseimbangan asam basa dan eksitasi syaraf dan otot. Kemudian ada Mg atau magnesium, berfungsi untuk pembentukan tulang, kemudian aktivator enzim untuk metabolisme dari karbohidrat dan juga lipid. Selanjutnya ada Mn atau mangan, berfungsi untuk aktivator enzim pembentukan tulang dan juga pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada fungsi mineral mikro di dalam tubuh ternak. Yang pertama yaitu ada zinc atau Zn. Komponen dan aktivator enzim ini berfungsi untuk penyembuhan luka. Kemudian ada Fe atau ferrum, ini untuk pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Nah, selanjutnya ada cuprum atau Cu. Cuprum ini berfungsi untuk pembentukan hemoglobin pula, kemudian pigmen warna, dan juga koenzim. Kemudian ada iodin atau I, yaitu hormon tiroid yang pembentukan hormon tiroksin. Nah, selanjutnya ada S atau sulfur. Sulfur ini digunakan untuk sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Nah, selanjutnya ada kobalt atau Co, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba di rumen. Nah, kemudian ada fluorida atau F, yaitu esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Kemudian ada selenium atau Se sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 yang berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Kemudian yaitu ada molybdenum atau Mo, yaitu merupakan bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Kemudian yaitu ada pertanyaan dari vitamin. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Nah, pengertian vitamin itu sendiri adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukan dalam jumlah sedikit. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Vitamin itu sendiri terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni vitamin larut dalam lemak, kemudian ada vitamin larut dalam air. Nah, vitamin larut pada lemak yaitu ada vitamin A,
vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Vitamin yang larut pada air yaitu vitamin B dan C. Untuk vitamin yang larut pada lemak memiliki sifat umum antara lain yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen, mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di semua jaringan, serta menyusun struktur jaringan, kurang stabil, dan dikeluarkan melalui feses dan diserap bersama lemak. Sedangkan untuk vitamin yang larut pada air memiliki sifat umum yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur, serta nitrogen, tidak ada di dalam bentuk provitamin, terdapat di semua jaringan, diserap dengan proses difusi sebagai enzim dan juga dikeluarkan melalui urin. Nah, yaitu selanjutnya jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama yaitu ada vitamin A. Vitamin A ini merupakan nutrisi yang penting pada tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan ketoglurat dehidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2 memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernafasan seluler dan juga merupakan kofaktor. Ada niacin atau vitamin B3 berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya ada asam pantotenat atau vitamin B5, diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya ada piridoksin atau B6 berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan digunakan asam lemak. Dan kemudian ada biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan juga protein. Selanjutnya yaitu ada folat. Folat ini berfungsi dalam sintesis purin dan juga pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal dan juga berperan dalam pembentukan tulang. Selanjutnya ada vitamin E, berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi di usus. Lalu ada vitamin K, memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah. Ini diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Nah, terakhir ada vitamin C, berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, kemudian karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan juga kortikosteroid, pembentukan asam empedu, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menguji kandungan vitamin C dari beberapa bahan makanan, pakan, dan juga beberapa buah-buahan. Yang pertama yaitu ada kueni, kemudian ada rumput gajah, rumput teki, kemudian ada buah naga, dan juga pir. Nah, untuk menguji kandungan vitamin C ini kita memerlukan menggunakan larutan amilum iodid atau betadin. Cara kerjanya yaitu kita meneteskan 3-5 tetes amilum iodid atau betadin ini ke dalam masing-masing bahan makanan dan kita lihat perubahan warnanya. Nah, setelah itu dapat kita simpulkan bahwa bahan makanan yang ditetesi dengan larutan amilum iodid atau betadin untuk menguji kandungan vitamin C-nya, maka larutan iodid yang ditetesi itu akan berubah menjadi bening atau sesuai dengan kandung warna dari bahan makanan yang kita uji. Maka dapat saya simpulkan bahwa kueni, pir, dan juga buah naga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sedangkan
Rumput teki dan juga rumput gajah tidak memiliki kandungan vitamin C. Jikapun memiliki kandungan vitamin C, maka kandungan vitamin C di dalam rumput ini terdiri sangat sedikit. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih.